Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama saudara Arif sebagai narasumber wawancara kita kali ini. Oke, boleh perkenalkan lagi, Bapak? Bapak siapa? Nama saya Arif Lukman Hakim dari Sistem Informasi. Oh, oke. Baik. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang pemilu yang telah dilaksanakan yang kemarin. Oke. Sebelumnya apakah Bapak mengikuti pemilu atau gimana? Saya mengikuti pemilu. Nah, oke. Pertanyaan pertama, Pak. Gimana pendapat Bapak tentang hasil pemilu yang telah dilakukan tahun kemarin? Pada 2024 ini. Menurut saya hasilnya kurang memuaskan ya bagi saya. Karena memang sebelumnya saya sudah melakukan research tentang ketiga calon pasangan yang sudah bertanding di Pilpres 2024 kemarin. Namun sayang sekali calon yang saya usungkan gagal gitu. Jadi Bapak merasa kecewa ya? Saya sangat kecewa. Jadi kan gimana ya, Pak ya? Jadi kan yang kemarin tuh yang terpilih Bapak Prabowo Subianto ya, Pak? Iya. Nah, mungkin ada nggak harapan Bapak tentang kepemimpinan dari Pak Prabowo untuk kedepannya atau bagaimana? Ya, oke. Saya harap sih untuk 5 tahun ke depannya ya, untuk calon yang menang Bapak Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, tentunya menuju sesuai dengan visi misinya juga, menuju Indonesia Emas 2000 berapa? 45. 2045. 2045 ya. Lalu tentu saja saya ingin masyarakat Indonesia agar lebih sejahtera lagi. Oke. Apa mungkin ada pesan-pesan atau gimana buat kepemimpinan selanjutnya, Pak? Pesan saya sih untuk dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini menjadi presiden, semoga Bapak yang terpilih dapat mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya agar rakyat Indonesia dapat lebih sejahtera, dapat tidak menyesal apa yang telah dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari saya, yang mana saudara Arif berharap sangat banyak untuk kepemimpinan selanjutnya gitu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bertemu dengan Mas Gita. Mas Gita ini yang akan menjadi narasumber saya tentang bagaimana pemilu tahun kemarin, tahun ini tepatnya. Untuk Mas Gita sendiri, apakah sebelumnya pernah ikut pemilu? Iya, pernah. Kalau boleh tahu dari tahun berapa ya? Jujur pemilu pertama saya itu pada tahun kemarin, yaitu 2022. Ya. Lalu bagaimana menurut Anda tentang pemilu kemarin yang telah Mas Gita lakukan? Oh, oke. Jadi kalau menurut sudut pandang saya untuk pemilu tahun kemarin ya, sebenarnya saya agak kurang setuju aja sih, kayak sebenarnya banyak kayak regulasi pemilu itu yang diubah pada tahun itu. Soalnya kalau misalkan kita mengacu pada pemilu tahun sebelumnya yang dimana kayak wakil presiden itu kan ada regulasi umumnya ya. Nah sedangkan pada pemilu tahun kemarin itu kayak dari pihak si pengusung, yaitu dari partai ya mungkin nggak boleh disebut lah ya, intinya pasti kalian semua juga tahu itu kan kayak dia ada mengubah regulasi kebijakan umur yang dimana itu diubah sama omnya yang di MK gitu. Dan itu menurut saya kayak agak kurang fair atau kurang adil aja sih. Iya. Kalau menurut Bapak, menurut Mas Gita ini, kalau kepemimpinan sekarang walaupun sudah terpilih ya, bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sama harapan Bapak di kepemimpinan yang akan datang? Oke. Jadi kalau untuk periode Pak Jokowi sendiri kan yang kita tahu Pak Jokowi juga 2 periode ya, yang dimana kayak beliau udah memimpin negara ini selama 10 tahun kurang lebih. Nah kalau menurut saya sih selama 10 tahun itu overall kayak aman, terus juga banyak kebijakan-kebijakan terutama di bidang pembangunan ya, kayak misalkan pembangunan jalan tol, terus juga kayak ada pembangunan infrastruktur lain. Nah terus juga kan kayak Pak Jokowi ini kan punya proyek yang dimana nanti ada pembangunan IKN. Nah kalau menurut saya sih Pak Jokowi ini lebih kayak mengacu ke bidang pembangunan ya, dibanding kayak hal pemerataan. Kalau saya lihat ya kayak pemerataan buat makanan atau lain-lain itu kayak masih agak kurang sih menurut saya. Karena mungkin visi misi dari Pak Jokowi juga lebih ke pemerataan penduduknya gitu. Lalu menurut Mas kan untuk presiden terpilih sekarang kan katanya mau melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi.
Nah, apa harapan Bapak, apa harapan Mas Dita ini tentang kepemimpinan yang akan datang walaupun dengan kontroversinya seperti itu? Kalau menurut saya harapan buat Pak Prabowo nanti yang udah diamanain jadi presiden selanjutnya itu kalau bisa sih jangan cuman di aspek pembangunan aja, kalau bisa juga kayak lebih diperhatikan di aspek pendidikan. Misal kayak bisa dilihat dari programnya Pak Anies sebelumnya kan ada pendidikan kayak beasiswa tuh lebih diiniin lah. Jadi kayak teman-teman yang kurang mampu juga mungkin bisa lebih kebantu untuk aspek pendidikan. Kayak selain aspek pendidikan juga kalau bisa di aspek ini sih Mas kayak sembako. Kalau bisa tuh kayak di kepemimpinan Pak SBY jadi ada apa ya namanya kayak ada program sembako lah istilahnya. Ya itu kalau bisa direalisasikan lagi gitu. Mungkin cukup segitu Mas Dita tentang wawancara kami. Ya, terima kasih dan nantikan wawancara selanjutnya.